Jamaah rahimakumullah. Di sini kami akan mencoba untuk membahas tentang sejarah kurban. Kalau kurban mungkin sudah sangat sering dibahas. Kurban ini memang tidak lepas dari tokoh seorang nabi yang bergelar Khalilullah, yakni Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat dari beberapa keterangan tentang asbab kenapa beliau kemudian diuji dengan ujian yang tidak diberikan pada nabi yang lain, ujian yang cukup berat, yakni memotong atau menyembelih anaknya sendiri. Tidak ada nabi yang diuji seperti itu. Apa asbabnya? Ada riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih muda, belum menikah, masih sendiri, beliau terkenal sebagai seorang yang dermawan. Disebutkan saking dermawannya, makan itu beliau tidak akan makan kecuali mencari teman, yakni tamu. Kalau tidak ada, dia akan jalan sampai beberapa kilometer atau mil hanya untuk mencari teman, diajak makan. Ketika kemudian dapat teman itu, diajak ke rumah dan diambilkan binatang ternaknya yang paling baik, yang masih muda, yang sehat, kemudian dipotong dan diajak makan, baru makan beliau. Itu dermawannya. Belum lagi ketika ada seruan fisabilillah, beliau maka mengorbankan. Ini tidak satu dua kali, sering kali. Sekali beliau korban, tidak seperti jamaah masjid Jamiatul Muslimin atau Jayapura secara umum. Kalau kita satu sapi 7 orang, Nabi Ibrahim tidak. Sekali beliau korban, maka 1000 ekor domba langsung beliau korbankan, ditambah 100 ekor unta, ditambah lagi 100 ekor sapi. Kira-kira belum ada mungkin di Jayapura atau belum kita dengar. Dan itu bukan satu kali momen, berkali-kali. Sehingga saking dermawannya tadi dipuji oleh khalayak. Tidak hanya manusia yang memuji, tapi malaikat pun memuji. Coba kita bayangkan, kalau kita dipuji orang yang mulia, dipuji oleh presiden umpamanya, pasti bangga, gembira. Ini di atasnya presiden, malaikat yang memuji. Ibrahim, kamu memang seorang yang sangat dermawan. Ketika dipuji seperti itu, sifat basyariah, kemanusiaan, adamiyah, sifat adamnya, kemanusiaannya muncul. Beliau refleks menjawab, wahai malaikat, jangankan diperintah menyembelih binatang kurban, andai kata aku punya anak disuruh menyembelih, aku sembelih. Itu ucapan beliau yang entah itu refleks atau sengaja, tapi yang pasti kemudian di suatu saat itu kemudian ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, di saat beliau lama tidak punya anak, dengan istri pertamanya Siti Sarah, lama menikah tidak punya anak, kemudian menikah, disuruh menikah oleh istrinya yang pertama dengan khotimnya, yakni Siti Hajar. Hajar ini bukan orang sembarangan, khotim sembarangan. Itu sebenarnya adalah adik kandung dari raja di saat itu yang disebut dengan Fir'aun. Fir'aun ini sebutan penguasa atau presiden. Cuman beda nanti, Fir'aunnya zamannya Musa, juga Fir'aunnya zamannya Nabi Ibrahim. Jadi garisnya luar biasa, garis keturunannya. Maka kemudian hamil, nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Dan tidak lama istrinya yang pertama juga hamil, yakni Nabi Ishak alaihissalam nanti begitu. Maka ketika sudah anak lama dinanti tidak ada, bertahun mungkin berbelasan tahun, dan punya anak ketika sudah mulai balik, falamma balagha sa'ya, dalam Al-Quran begitu, ketika anak sudah mulai balik dan sa'ya, sudah bisa diajak untuk mencari ma'isyah atau diajak bekerja,
dalam tafsirnya menyebutkan usia 7 sampai 13 tahun. Maka kemudian ditagih oleh Allah ketika tanggal 8 Dzulhijjah itu. Dalam mimpi beliau ditagih, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu, tunaikan hutangmu. Ketika beliau bangun, beliau berpikir apakah ini perintah dari Allah atau dari setan. Kalau dari Allah kok cukup luar biasa perintah itu untuk memotong, sehingga beliau ragu-ragu. Dan di sini kemudian kita kenal sebagai puasa tarwiyah. Di tanggal 9 kemudian beliau mimpi lagi, dan beliau yakin ini memang perintahnya Allah, wahyu Allah. Dan kemudian kita kenal dengan sebutan Arafah, dari kata ma'rifat, artinya tahu, kenal, ini memang adalah perintahnya Allah. Sehingga tanggal 10 kemudian dilaksanakanlah perintah itu, yakni penyembelihan putranya. Jamaah rahimakumullah, ini asbab atau sejarah yang mungkin agak jarang disampaikan. Kenapa beliau kemudian diperintahkan menyembelih putranya? Tidak lain karena lisan ucapan sendiri. Dan di dunia kontemporer modern saat ini juga ada kejadian, yakni menunjukkan betapa lisan kita, lisan manusia, ucapan-ucapan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan seringkali menjadi doa yang tanpa kita sadari. Kalau sering kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, itu akan kembali pada diri kita, dan sebaliknya kalau baik akan kembali pada diri kita. Ada sebuah fragmen kisah nyata seorang ibu yang sholihah. Jadi ketika dia selesai memasak makanan, masih panas makanan itu, sayuran, lauk pauk, dan minumannya, anaknya yang kecil di umur TK, karena di Arab dia main pasir, dan pasir itu dibawa ke rumah, dihambur-hamburkan masuk ke sayur yang masih panas, lauk yang masih panas, minuman masih panas. Maka secara refleks orang pasti akan marah. Tapi karena dia ibu yang sholihah, yang keluar dari lisannya itu adalah kata-kata yang soleh juga. Apa yang keluar? Ya hulam, dalam marahnya. Ya hulam, wahai anak muda, ukhruj, keluar, faj'al imam fil masjidil haram, dan jadilah imam di masjidil haram. Itu muncul ucapannya begitu. Dan ternyata benar, anak kecil itu ketika ibunya marah dan berucap begitu, besarnya menjadi imam Masjidil Haram. Dan kita semua akan kenal siapa namanya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jadi jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya kita menjaga lisan kita. Kita ambil ibrah dari Nabi Ibrahim, juga yang kontemporer tadi, Syekh Abdurrahman Sudais dengan ibunya yang sholihah. Tidak kalah juga pesannya Rasulullah untuk menjaga lisan kita. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, yang benar. Kalau tidak bisa aw liyasmut, maka diamlah. Begitu. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya untuk kita dan menjadikan introspeksi sehingga lebih baik.